Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali dengan saya Nofri Simanjuntak. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai robot trading. Pada video sebelumnya Anda bisa klik kanan atas ada bulatan kemudian huruf I mengenai video sebelumnya jika Anda belum menonton. Saya sudah membahas mengenai apa itu trading system, kemudian seperti apa saja yang dimaksud dengan manual atau full automatic system, semi automatic system, lanjut apa itu robot, dan juga kelebihan dari kita menggunakan trading system robot. Kali ini kita akan membahas mengenai kelemahan dari robot itu sendiri, dan bagaimana cara mengatasi atau solusi menghadapi kelemahannya tersebut. Sebelumnya, saya memberikan informasi sejenak. Kalau memang Anda ingin ngobrol, konsultasi, kemudian juga bertanya atau juga sharing tentang dunia trading, baik itu saham, indeks, forex, gold, cryptocurrency, bisa Anda bertemu dengan saya di FX Gold Coffee Shop, itu di daerah Kosambi Baru, Cengkareng, di mana kita akan drink coffee make money sambil ngopi, edukasi, dan dapat dolar lagi. Silahkan mampir, di sini kita ada menu bukan hanya kopi, tetapi juga ada minuman yang lain seperti teh dan lain sebagainya. Juga ada makanan-makanan kecil yang bisa kita nikmati bersama, sambil trading bareng, sambil membahas apapun tentang dunia trading. Oke, sekarang kita lanjutkan materi mengenai robot. Jangan lupa tonton video sebelumnya. Langsung saja kita membahas mengenai kelemahan dari penggunaan robot itu sendiri. Perlu saya sampaikan juga bahwa segala sesuatu pasti ada kelemahannya, dan bukan berarti kalau ada kelemahannya dia jelek. Kita cari solusinya, kita ketahui sejak awal untuk kita atasi. Kalau Anda misalkan trading secara manual, ada kelemahannya. Anda harus benar-benar standby, kemudian juga emosinya benar-benar bisa dikontrol dengan baik, kemudian juga Anda harus melakukan analisa teknikal, fundamental, dan lain sebagainya secara lengkap. Toolsnya ada memang, yaitu dalam bentuk candlestick dan lain sebagainya, tetapi yang terutama adalah bisa saja momentum-momentum yang terjadi, yang sesuai dengan analisa atau trading plan kita secara manual, itu kita tidak dapatkan karena kita tidak di depan notebook atau handphone atau PC. Nah, sekarang kelemahan dari robot itu apa sih? Kelemahan yang saya maksud begini ya, karena ini konsep. Robot itu mestinya dibuat dari sebuah trading manual yang sudah profit. Dan walaupun secara trading manual sudah profit, tetap ada kelemahannya. Jadi, saya tidak membahas robot yang logika manualnya pun sudah tidak profit dan tetap ngotot dijadikan robot supaya tidak diketahui algoritmanya, kemudian dijual kepada orang lain dengan janji-janji muluk, pasti profit, duduk diam dapat duit dolar, money machine, tanpa dibarengi dengan pengujian dan hasil di trading manualnya. Ini penting. Oke? Nah, jadi sekali lagi asumsinya, kalaupun secara manual sudah benar, sudah profit, kemudian kita buatkan dia menjadi sebuah sistem yang otomatis atau robot, tetap akan ada kelemahannya.
Kalau misalkan kelemahannya tidak profit, itu kelemahan umum. Artinya, kita trading manual pun tidak pasti profit, bisa saja loss. Demikian juga dengan trading menggunakan robot. Sekali lagi, ini asumsinya jika misalkan di trading manual sistemnya sudah bagus, sudah menghasilkan profit secara konsisten. Saya tidak bicara profit yang gila-gilaan, tetapi profit yang wajar 30% sampai 50% per tahun. Apakah setelah itu beres begitu kita robotkan tanpa ada kelemahannya? Tetap pasti ada kelemahannya walaupun secara manual sudah bagus. Apa saja itu? Pertama, lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena ada beberapa hal, bisa saja itu menjadi permainan broker yang nakal, itu pertama, ya. Dan kita bisa tidak tahu, karena kalau trading manual kita bisa tahu, sekali lagi bahasa saya bisa saja ya, menjadi permainan broker yang nakal. Misalkan harusnya robot itu entry sesuai dengan algoritmanya, ditahan oleh broker yang nakal dan itu oknum untuk tidak entry. Atau bisa saja mungkin ada kerjasama yang jahat dalam tanda kutip, sang robot terus-menerus buka posisi walaupun sudah diprogram, seharusnya tidak seperti itu. Atau juga bisa saja sang robot ini entry dengan lot yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan, atau tidak sesuai dengan dana, karena kalau dalam robot kripto itu kan kita bicaranya dana, kalau dalam forex gold bicaranya lot, jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan. Nah, itu bisa saja terjadi. Artinya kembali lagi, sebetulnya problemnya bukan di robotnya, dan secara manual sudah bisa menghasilkan profit, tetapi itu tidak jaminan begitu kita ketemu misalkan broker yang nakal dalam tanda kutip, sehingga akhirnya bisa saja terjadi peristiwa floating loss berlebihan atau margin call. Ini harus diantisipasi. Dengan demikian, caranya gimana untuk mengatasi atau solusi dari masalah itu? Tentunya pilihlah broker, pilihlah exchange yang memang benar-benar terpercaya dan kelasnya dunia. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi hal-hal tersebut, bisa saja kita memilih instrumen-instrumen investasi yang tidak ada leverage-nya atau 1:1 dan satu arah. Kemungkinan untuk margin call itu sangat kecil, walaupun robot itu salah. Jadi sangat kecil. Kenapa? Karena memang sifat investasinya tidak akan membuat dia menjadi nol. Apa saja instrumen-instrumen investasi yang misalkan risk-nya 1:1 yang bisa kita tradingkan secara online? Cryptocurrency, kemudian saham, itu tidak ada leverage-nya. Cuma masalahnya adalah kalau kita trading saham yang notabene leverage-nya 1:1, itu tidak bisa menggunakan robot. Tapi kalau cryptocurrency bisa. Nah, ini cara atau solusi mengatasi hal-hal tersebut. Sekali lagi, ini merupakan sebuah hal yang Anda boleh saja tidak setuju. Tetapi kalau saya menggunakan robot di broker atau di exchange yang terpercaya, itu merupakan salah satu solusi. Kemudian kita membuat atau menjalankan robot di instrumen investasi yang tidak ada leverage-nya, sehingga kemungkinan margin call itu sangat kecil, bahkan tidak ada. Kalau misalkan di saham diizinkan untuk trading menggunakan robot, ya saya akan melakukan aksi buy di saham-saham yang blue chip, bukan gorengan. Kalau di cryptocurrency, saya akan melakukan trading dengan menggunakan robot di di koin-koin yang 30 besar. Bukan koin micin, 30 besar volume transaksinya terbesar. Sehingga hampir tidak mungkin menjadi nol. Contoh,
Masa sih BBRI, masa sih Bitcoin jadi nol? Itu hampir tidak mungkin. Tetapi kalau saham-saham gorengan, kalau misalkan koin-koin micin yang tidak jelas fundamentalnya, yang tidak jelas siapa di balik pendukungnya, kemudian juga blockchain-nya nggak jelas, ya itu bisa saja tiba-tiba jadi nol. Tetapi untuk yang 20-30 besar, itu seperti juga blue chip, hampir tidak ada kemungkinan untuk menjadi nol. Jadi itu salah satu solusinya. Kemudian kelemahan yang lain apa? Memerlukan biaya. Kenapa? Karena satu, perlu programmer yang kita bayar untuk membuat programmingnya. Kedua, kita juga perlu menyewa server. Nah, sekarang solusinya gimana? Selama memang di manualnya profit, bisa juga kita membeli memang robot-robot yang sudah dijual, kemudian juga sudah include dengan VPS-nya, tetapi tentunya tetap kita harus cari produk yang bagus. Anda jangan beranggapan, wah kalau misalkan robotnya bagus, kenapa dijual? Itu sebuah anggapan yang salah. Kalau Anda beranggapan begitu, berarti produk-produk apapun yang orang jual, jelek semua dong. Artinya kalau bagus tidak dijual, itu sebuah pemikiran yang salah loh. Contoh, misalkan Anda punya produk bagus, terus Anda misalkan tidak mau menjualnya karena Anda pakai sendiri. Apakah semua orang seperti itu? Kemudian kalau Anda misalkan punya produk yang bagus, kemudian Anda jual, apakah Anda mau dikatakan produk Anda jelek? Karena kalau misalkan bagus tidak dijual. Itu kan sebuah anggapan yang salah. Tapi yang penting, dari robot-robot yang dijual dengan harga yang relatif lebih terjangkau, kemudian kita paham logika programmingnya, kemudian kita misalkan lihat secara manualnya bisa profit, tapi kita butuh sebuah alat yang misalkan pada saat kita tidak di depan layar monitor dia melakukan eksekusi sendiri, ya silahkan. Jadi itu solusi terhadap biaya. Solusi terhadap gagal teknis, karena kadang-kadang namanya juga dalam dunia IT, informasi, koneksi internet, kan bisa saja terjadi slip. Nah, solusinya adalah, biar bagaimanapun setelah kita paham logika programmingnya, kita harus kontrol itu robot. Jangan sampai setelah kita jalankan, sudah kita diamkan berhari-hari tanpa kita kontrol. Tetapi juga jangan terlalu sering. Paling tidak, sekali sehari kita lihat, atau bisa saja kita melakukan sebuah intervensi. Ini juga kekurangan yang keempat, di mana sering sekali robot kurang mampu menyesuaikan diri pada kondisi market tertentu. Kita harus melakukan intervensi. Misalkan, hari Kamis mendatang di pagi hari akan ada yang disebut dengan FOMC statement, kemudian pengumuman suku bunga, dan juga FOMC projection. Kemudian kita tradingkan di robot kripto yang satu arah saja, dia misalkan hanya bisa buy. Berarti kita berharap cryptocurrency akan naik. Sementara misalkan terjadi pengumuman pengurangan tapering, kemudian ada kejelasan suku bunga di umpamanya Januari atau Februari 2022, sehingga USD berpotensi akan naik. Maka bisa saja kita intervensi dengan mematikan dulu robot itu, alias tidak kita jalankan dengan asumsi berbahaya nanti USD-nya terbang, sementara kita sudah punya posisi buy di umpamanya Bitcoin. Nah, itu yang disebut dengan semi-automatic system. Jadi, kita tetap melakukan intervensi. Nah, kemudian juga bahwa kalau kita menggunakan robot, tetap kita butuh keahlian. Jadi, kita harus belajar kenapa robot itu buka posisi. Kemudian juga cara menyetingnya, karena akan ada settingan-settingan tertentu. Dengan demikian juga kalau Anda membeli robot, Anda harus punya kuasa untuk melakukan setting atau merubah setting. Jangan sampai kita hanya pasrah doang, itu robot kita nggak bisa matikan,
itu robot kita tidak bisa ubah settingannya, misalkan menjadi moderat atau konservatif setelah sebelumnya agresif. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, kemudian juga saya sambung, mungkin ada pertanyaan dari Anda, kalau memang robot itu kita intervensi atau semi otomatis kita campur tangan, ngapain juga pakai robot? Nah, ini juga pertanyaan atau pernyataan yang kurang tepat. Ingat ya bahwa robot itu alat. Biar bagaimanapun, kita harus melakukan intervensi. Contoh misalkan, Anda punya robot untuk merakit mobil di pabrik. Kemudian tiba-tiba terjadi kerusuhan atau sebuah peristiwa yang bisa mengganggu aktivitas pabrik. Maka kan kita bisa melakukan intervensi pada saat terjadi kerusuhan di luar pabrik yang akan masuk ke pabrik kita, supaya aman kita matikan robotnya, kita matikan semua listrik, kan bisa saja seperti itu. Atau misalkan kalau robot itu biasanya bekerja memproduksi 500 mobil, ternyata pesanan itu turun hanya tinggal 200, kan kita harus setting lagi speed-nya, jumlah yang diproduksinya. Nah, untuk melakukan setting itu perlu keahlian dan juga perlu wewenang. Karena banyak sekali robot yang dijual, disewakan, dan itu tidak salah, tetapi kita tidak punya wewenang untuk melakukan intervensi, baik itu mematikan, menjalankan, kemudian juga merubah settingan. Oke, sekian, terima kasih. Nanti saya akan bersambung di video-video berikutnya. Pokoknya masih tentang robot. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Nofri Simanjuntak.